Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40.
Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Surat Al-Muzammil ayat 4. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat akan datang menolong pembacanya. Hadis riwayat. Baik, Ustaz dan Ustazah, alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi hari ini. Pekan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan makharijul huruf ya. Kemarin itu kita sudah membahas dua tempat ya secara umum ya. Jadi jauh dan halq ya. Dimana yang halq itu atau yang tenggorokan dibagi menjadi tiga. Perlu Al-Fakir ingatkan kembali bahwa bagi seseorang ya yang ingin bacaan Qur'annya itu baik dan benar gitu ya, sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, maka dua hal yang mendasar ini, yaitu makharijul huruf dan sifatul huruf, itu harus dikuasai gitu ya. Sebab apa? Sebab ketika dua hal ini masih bingung, masih belum dikuasai, nanti akan terjadi kesalahan ya. Terutama makhraj ya. Makhraj itu menjadi bagian penting selain sifat ya. Dan nanti sifat pun juga pembahasannya lebih banyak, lebih panjang, karena nanti sifat itu ada dua pembahasannya. Ada sifat yang dia lazimah, ada sifat yang selalu mengikuti huruf dalam kondisi apapun ya. Dan juga ada sifat yang sifatnya kondisional atau ardi atau aridoh gitu ya. Dia sifatnya kadang muncul, kadang tidak ya. Nah, itu terkait dengan sifat, sehingga bagi kita, bagi seorang guru ya atau pengajar Quran, maka dua hal ini harus kita kuasai, sehingga nanti ketika kita mengajarkan kepada santri-santri kita, kepada murid-murid kita itu ya diharapkan mereka itu bisa membaca Quran dengan baik dan benar ya. Maka ujung tombaknya kita gitu ya, sebagai guru atau sebagai ustadz dan ustazah, sehingga nanti anak didik kita itu bisa membacanya dengan baik dan benar gitu ya. Baik, kita review dulu mungkin ya Ustadz dan Ustazah terkait dengan pembahasan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas terkait dengan makhraj yang pertama, yaitu jauf ya. Jauf itu apa katanya? Ya, bagian dalam rongga tenggorokan dan mulut ya. Hurufnya apa? Hurufnya itu adalah alif ya, alif dan teman-temannya ya. Dan alif ini pun juga tidak berdiri sendiri toh ya. Alif itu harus didahului dengan harokat apa? Fathah gitu ya. Oh ya, sedikit ya. Harokat itu ada berapa macam sih? Harokat ada berapa macam? Ada? 5, 3, 6. Berapa? Harokat itu cuma 3. Fathah, kasroh, dhammah. Sukun apa? Sukun bukan harokat. Sukun itu lawannya harokat ya. Jadi harokat itu cuma 3. Fathah, kasroh, dhammah. Ya. Nah, sukun bukan bagian dari harokat. Sukun itu lawan dari harokat ya. Nah, tadi kaitannya dengan alif gitu ya. Yang dikatakan alif itu atau hamzah itu makhrajnya jauh ketika dia sebelumnya adalah fathah. Kemudian ada teman-temannya. Teman-temannya itu ya sama waw ya. Ya-nya harus dalam kondisi sukun atau sakinah gitu ya. Dan diawali dengan harokat kasroh ya. Kemudian waw juga sama. Waw dalam kondisi sukun atau sakinah. Sebelumnya harokatnya dhammah. Atau kemarin itu kita sebutkan bahwa jauf itu adalah mad ya. Mad tabi'i atau mad asli gitu ya. Itu yang tempatnya atau letaknya adalah di jauf
Kemudian yang selanjutnya kita sudah membahas juga tentang halq atau tenggorokan ya. Tenggorokan dibagi 3. Ada bagian pangkal, tengah, sama ujung ya. Pangkal itu di mana? Pangkal itu ya di pita suara. Kalau pada yang laki-laki Bapak itu di jakun ya. Jadi di jakun itu bagian pangkal ya. Atau kalau pada yang wanita perempuan itu ya karena tidak punya jakun maka dipegang saja bagian yang ada getarannya karena di situ ada pita suara itu bagian namanya pangkal. Di pangkal ada 2 huruf ya. Ada huruf H sama hamzah atau hamzah dengan H ya. Jadi di situ haknya. Jangan H itu sampai ke kemana? Brojol ke dada. Tidak ada makhraj yang sampai ke dada. Maksimal tadi di pangkal atau di pita suara gitu ya. A, H gitu ya. A, H itu. Kemudian naik sedikit ke tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan itu ada 2. Ada ain sama H. Atau kemarin itu adalah di bagian katup ya. Namanya katup epiglotis. Nah, kalau nanti Ustazah cari katup epiglotis bentuknya seperti apa, itu bisa kelihatan. Nah, katup epiglotis itu katup yang menutup saluran tenggorokan kalau kita makan. Sehingga makanan nggak masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam saluran kerongkongan gitu ya. Itu namanya bagian tengah tenggorokan. Nah, kalau ain itu ditekan katupnya dilepas lagi gitu ya. Ditekan, dilepas. Jadi jangan sampai masuk ke rongga hidung ya. Jangan gitu ya. Itu kurang tepat karena ain itu bukan di rongga hidung. Kemudian yang terakhir yaitu bagian ujung ya. Nah, ujung tenggorokan ada 2 juga, ada ghain sama kha ya. Cuman bedanya ghain sama kha, kalau ghain itu dia benturannya tidak seperti kha ya. Tapi dia lebih halus ibaratnya, lebih halus ketimbang kha ya. Jadi ghain sama kha tempatnya sama yaitu di ujung tenggorokan. Seperti itu mungkin untuk review pembahasan sebelumnya. Sebelum kita masuk mungkin dari Ustadz, Ustazah ada yang ingin dikonfirmasi, ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan sebelumnya, dipersilakan. Tidak ada? Baik. Oh, mangga, Pak Gito. Al-Fatihah, enggak. Ya. Betul, H di pangkal tenggorokan. H Indonesia, betul. Ya. Ya, brojol. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara kesalahan itu kesalahan ya, karena sekali lagi bahwa dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah dia kan punya istilah namanya makhraj tadi. Makhraj itu paling bawah gitu ya, adalah di bagian pangkal tenggorokan dan H itu di pangkal tenggorokan bukan di dada. Bisa jadi gitu ya. Dalam hal ini pelafalannya itu kurang tepat gitu ya, salah artinya kesalahan. Makanya pentingnya kita belajar makhorijul huruf salah satunya itu biar tahu bahwa huruf-huruf hijaiyah itu punya tempat dan kita harus memberikan haknya ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu punya 2 hak, makhorijul huruf sama sifatul huruf. Bagi dia hak, bagi kita apa? Kewajiban gitu ya. Kewajiban kita menempatkan dia pada makhrajnya sama sifatnya ya. Karena itu haknya huruf-huruf hijaiyah, ya bagi kita ketika ingin baca ya tunaikan kewajiban kita gitu ya. Biar apa tadi? Biar bacaan kita kalau itu kesalahannya lahan jali itu kan bisa sampai merubah
makna dari Quran tersebut gitu. Sehingga pentingnya belajar itu di situ ya, mengurangi kita dari kesalahan ya. Karena ya tadi itu ya, itu kewajiban bagi kita. Dan kemarin saya ingatkan bahwa yang namanya kewajiban yang Allah berikan kepada hambanya, diingat bahwa pasti hambanya bisa melaksanakannya. Itu ya, pasti. Tinggal kita usahanya maksimal atau tidak. Ya, jadi balik lagi ke hak ya, jangan sampai itu terlalu dalam. Ya. Brojol istilahnya. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke makhraj yang secara umum itu makhraj yang ketiga, yaitu lisan ya, atau lidah. Nah, lidah ini banyak tempatnya nih ya, Ustazah. Dari bagian pangkal, tengah, sisi, kemudian ke ujung ya. Nah, yang kita bahas pertama kali adalah bagian pangkal lidah ya, bagian paling dalam. Atau kalau mungkin dulu pernah belajar IPA gitu ya, bagian pangkal itu kan untuk merasakan rasa apa? Kalau rasa-rasa itu manis, asam, asin, pahit, bagian pangkal rasa apa? Rasa pahit ya, kalau masih ingat gitu. Jadi reseptor rasa pahit itu bagian pangkal. Makanya kalau minum obat itu jangan ditaruh di belakang, itu pahit banget pastinya gitu ya. Jadi yang taruh di belakang, karena di belakang itu untuk merasakan rasa pahit. Nah, kemudian bagian pangkal gitu ya. Nah, bagian pangkal ini bagian paling belakang dan dia ditempelkan ke langit-langit. Nah, langit-langit di mulut kita dibagi dua, Ustazah. Ada langit-langit yang dia keras, langit-langit yang itu ada tulangnya, ada langit-langit yang dia lunak, yang daging semua, yang tidak ada tulangnya. Nah, qaf itu di sana ya. Qaf itu bagian pangkal lidah ditempelkan ke langit-langit yang lunak, yang daging semua ya. Dan juga udaranya itu dikeluarkan, suaranya itu dikeluarkan, jangan dimasukkan ke dalam. Kalau dimasukkan ke dalam nanti jatuhnya makrotnya seperti makrot huruf kha sama huruf ghain. Hati-hati karena kesalahan kadang mengucapkan qaf itu tempatnya sama seperti orang seperti ketelan ya, terlalu ke dalam ya. Lebih qi. Nah, itu kurang tepat ya. Ya. Gitu ya. Ya. Jadi jangan terlalu ke dalam. Dia dikeluarkan sedikit atau udaranya dikeluarkan gitu ya. Karena memang banyak kesalahan kadang mengucapkan qaf itu terlalu ke dalam ya, artinya dia memindahkan tempat keluarnya dia, bukannya di pangkal lidah tapi masuknya ke bagian kha sama bagian ghain ya, itu salah tuh ya. Tuh, jadi jangan terlalu, karena dulu pun ya, ketika kami ataupun Al-Fakir masih seusia dini gitu ya, ya masih melafalannya seperti itu ya. Artinya O-nya itu seperti ketelan gitu, padahal dia bukan di situ. Padahal dia agak lagi ke depan lagi. Itu huruf qaf gitu ya. Sama yang penting juga, huruf qaf ini kan huruf-huruf yang punya sifat qalqalah ya, satu Ustazah ya. Nah, qalqalah sendiri nanti kita akan bahas di sifatul huruf sedikit saja, memberikan maklumat bahwa nanti qalqalah dibagi dua juga. Ada qalqalah yang dia sifatnya tafkhim ya, atau tebal, dan ada yang sifatnya tarqiq atau tipis. Yang tarqiq apa? Jim, kemudian dal sama ba ya. Bunyinya gimana? Aje, abe, ade ya. Aje, abe, ade ya. Kemudian yang tafkhim, yang tebal, dua huruf, o sama qaf ya. Alpo, ako ya. Alpo, ako. Maaf, kadang ada yang menyebutkan ake, ate. Ake, ate, bukan, kurang tepat. Kalau ake, ate, jatuhnya dia tarqiq ya. Harusnya tafkhim, ako, elpo. Jadi seperti dia berharokat fathah. Sebenarnya bukan berharokat fathah ya. Karena beda, nanti kita bahas qalqalah. Kalau bunyi qalqalah itu seharusnya setengah dari bunyi harokat. Kalau saya analogikan, misalkan harokat itu
panjang suaranya itu misalkan 10 cm gitu ya. Nah, qalqalah itu setengah dari harokat. Berapa berarti? 5. Dia lebih cepat bunyinya. Jadi bukan ako. Nah, kalau ako berarti itu harokat. Harus gimana? Ako, ya. Jadi bukan ato, kalau ato itu harokat fathah to-nya, tapi ato, ya. Jadi itu bunyi qalqalah ya, terutama kita bahas tentang qaf. Jadi nanti ketika dalam kondisi apa? Sukun ya, sangat jelas itu ketika dalam kondisi sukun maka bunyinya ato, ya, bukan ate, ya, bukan ate. Karena kalau ate jatuhnya dia tarkik bukan tafkhim. Itu mungkin Ustadz Ustazah terkait dengan teori huruf qaf ya. Sekali lagi qaf itu di bagian pangkal lidah ya, bagian dalam menyentuh langit-langit. Ada yang ingin ditanyakan disampaikan silakan sebelum nanti kita latihan ke pelafalan huruf qaf. Tidak ya? Baik, kita masuk ke latihannya. Halaman 13 ya. Sudah ketemu Ustadz Ustazah? Baik, seperti biasa ikuti dulu, kemudian nanti masuk ke latihan ya. O, ki, hati-hati jangan sampai ki, jangan kalau dalamnya ki, ku, ak, ko, iti, ukku, ako, iko, uko. Baik, saya baca ya. Halaman 13. Kokiku bako. Ukong koni kokona. Minal mukoni. Maqiqan qaniqa. Saya ulang sekali lagi. Qaqiqu baqa. Uqan qaniqaqana. Minal muqani. Maqiqan qaniqa. Baik, satu-satu ya. Nanti yang Ustazah punten pakai mic ya biar suaranya terdengar ya. Ini untuk yang bawah deh. Punten. Ya, suaranya. Yang lain ketika baca nyimak ya. Silakan. Koki kubako ukong koni kokona mina koni kokona minal mukoni maki koni ko koki kubako ukong koni kokona minal mukoni maqiqan qaniqa. Qaqiqu baqo uqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Qaqiqu baqo uqan qaniqana uqan qaniqana minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, terdengar suaranya.
Mungkin kalau nggak malu ya. Bako, bako, kalau jangan bakso, ya. Kalau bakso itu jatuhnya dia maaf, dia harusnya bukan konipokona, jangan konipokna. Konipokna malah nggak ada pantulan. Konipokona, konipokona. Oke, sedikit pemahamannya. Jadi kolkola, gitu ya, setelah huruf kop, jadi dia bunyinya itu seperti berharokat fakta. Tapi itu bukan berharokat fakta ya, tapi dia itu karena bentuknya dia itu taklim, maka jadinya tebal. Konipokona, ya, harus dilatih. Apalagi kan nanti kita mengajarkan kepada nanti. Jadi kita harus latihan bisa melafalkan bunyi kolkola yang baik. Karena kolkola itu kan bagian tadi ya, bagian dari sifat huruf. Tadi saya sampaikan bahwa itu artinya huruf tuh keluarkan sifat huruf. Nah, bagi kita adalah kewajiban maka kita latih bunyinya itu baik. Silakan Pak. Itu harus dikeluarkan biar nanti bisa. Kalau malu-malu nanti ini malu-malu juga kan. Oh iya nggak apa, nanti ngajak ke yang temennya misalkan. Oh nih, pokoknya. Ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Balik lagi bawa pulang dikubur.
pagi. Tiap pagi. Enggak sekarang ya, satu pagi doang kalian mau ada itu juga kan kumpul lagi ya ini Jam berapa? jam 9 Acara apa? itu turunan buat yatim sama anak santri Oh, santunan. dari mana dari Mayor Oh, ini kan di Yoga. itu yang Ya, sudah. Ya. Sehat. Lapo. Poni, popona. Baik. Itu ya. Ya. Baik, itu mungkin Ustaz untuk laporan yang kelima ya, yaitu tulisan atau pangkalidah bagian dalam menyentuh langit-langit tadi ya, langit-langit dan bagian lunak. Kita lanjut ke laporan selanjutnya yang keenam, yaitu masih pangkalidah. Bawahnya pas, Pak. Menyentuhnya kemana? Bawahnya pas. Menyentuhnya di Bawahnya antara, ya tadi saya sampaikan bahwa langit-langit itu ada dua bagian. Ada bagian yang pas, ya, ada bagian yang lunak. Nah, kaf itu di antaranya keras dan lunak. Atau kaf itu seperti pelafalan huruf K, ya, huruf K pada bahasa Indonesia, ya. Dan tambahannya kaf itu punya sifat kams ya. Kams itu nanti sifat yang dia udaranya mengalir atau dikeluarkan. Sama ketika kaf dalam kondisi sukun atau sakinah ya. Cara membunyikannya ditahan dulu karena dia punya sifat syiddah juga, yaitu suara tertahan. Lalu kemudian untuk sifat kamsnya ya. Jadi tahan baru keluarkan udara. Tahan itu sifat syiddahnya, kemudian itu sifat masnya ya. Ya. Kalau latihannya pelan-pelan coba kalau sudah bisa itu untuk huruf kaf ya. Bedanya tadi kalau qaf dia kan mantul dan qaf bedanya dengan kaf juga, qaf itu bukannya kams tapi jadar. Jadi pelafalannya itu jangan sampai udaranya keluar kalau huruf qaf ya. Tambahannya itu ya. Baik, itu mungkin untuk huruf kaf ya. Jadi pangkal lidah disentuhkan ke perbatasan langit-langit yang keras sama yang lunak. Jangan juga terlalu ke depan. Kalau terlalu ke depan nanti bunyinya itu berlebihan ya. Kakak itu kelebihannya. Ya, kakiku ya, jangan kaki itu terlalu berlebihan. Seperti itu mungkin untuk huruf kaf. Ada pertanyaan untuk huruf kaf sebelum kita masuk ke latihannya? Ya? Nambahnya sedikit aja. Ya, kalau kelebihan berarti dia posisinya bukan di batasan langit-langit yang keras sama yang lunak. Kalau ke depan justru ya. Langit-langit itu kan atas ya. Ini justru malah semuanya ke langit-langit yang keras, padahal dia tadi perbatasan antara langit-langit keras sama langit-langit yang lunak. Itu perbatasan. Kakiku. Kakiku. Nah, kalau itu kalau ke depan kakiku. Ya. Kalau ke depan Kakiku bak. Baik, ada lagi? Bak. Baik, kalau tidak baca ya.
kaki ku aka iki uku ak ik uk kaki kubak kugang kanikahna minal mukni maki kang kanika kaki kubak kukang kanikahna minal mukni maki kang kanika kukang kanika Teman sampingnya kedengeran nggak suara khasnya? Kalau di sini nggak kedengeran. Bunyi kak, nah. Coba dilatih. Kaki kubak, bak, bak. bak bak Ada gitu pak. kaki kubak Lanjut. Bukan. kakna Kani. Nah ini. Ketika sukun jangan malah mantul ya. Jangan malah kani, kakena. Nah itu mantul tadi. Tapi kani, kakna, kani, kakna bukan mantul. Karena ini bukan sifat kaukola. Kani, kakna, lagu. lagu aja Ayo. duluan video Yuk, suaranya kalau bisa dikeraskan biar maksimal. Maksimalnya. belum makan lontong Pak Ustadz apa sih Mas? Kaki kubak kaki kubak Ada ya? Jadi dikatakan. kukang kanikahna Malu. Nah, coba. Ya. bak kakna kakna kukang kanikahna bak bak kubak kaki kubak kukang kanikahna
إلى المغن أكيكا كنكا Nah, nah, nah. Kakiku. Wah, lama banget sih. Lama banget soalnya. Berapa lama? Orang. Wah, bagus. Kakiku bak kukang kanikakna minal mukhni maki kang kanika. Oh iya. Kaki kubak kukang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Kaki kubak kukang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Kaki kubak kukang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Ya, baik ya. Oke, itu untuk huruf kaf ya, status tersadat. Jadi sekali lagi bahwa kaf itu pertama dia harus ada udara yang dikeluarkan karena dia punya sifat khas walaupun kita belum bahas ya. Kemudian ditempatkannya itu kaf itu pangkal lidah, kemudian dengan langit-langit antara yang keras sama yang lunak, jangan terlalu ke depan ya, jangan terlalu berlebihan mengeluarkan kansnya. Dan satu lagi, ketika dia dalam kondisi sakinah atau sukun ya, maka dia bunyi kansnya terdengar. Jangan juga malah jadi mantul ya, jangan juga malah jadi kol-kola kake gitu ya, jangan malah kaki bake, bukan ya, bak jadi bukan karena dia mantul. Kalau bake itu jatuhnya nanti mantul ya. Bukan kani kake kakena, kalau kakena itu mantul ya, tapi harusnya bukan kani kakna kakna, bukan kani kakena itu malah jadinya kolas ya. Untuk yang masih belum bisa, tadi latihannya dia sifat syiddahnya dulu baru sifat khams, tahan dan lepas up bab kat ya. Nanti kalau sudah lancar up bab bab dan seterusnya. Baik, itu untuk huruf kaf. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan huruf kaf? Dipersilakan. Gak ada? Sekarang jam berapa? Lagi ya, kelihatannya doang ya? Jam lewat 19, setengah 7 kurang. Setengah 7 kurang. Lanjut? Lanjut ya. Oke. Sekarang kita bergeser lidahnya ke bagian depannya atau lebih tepatnya di tengah ya. Tengah lidah ya. Nah, tengah lidah atau wastu lisan ya. Nah, ada 3 huruf ya, jim, shin, dan ya. Nah, ini beda-beda nih. Tengah lidah tapi ditempelkan ke langit-langitnya beda. Untuk yang pertama jim ya, tengah lidahnya itu ditempelkannya ke langit-langit. Langit-langit itu kan bagian depan agak sedikit melengkung yang seterusnya. Nah, ditempelkan ke situ.
bagian yang melengkung dari tengah lidah, dari langit-langit. Ya, jadi jim sekali ulangi itu ditempelkan rekat. Ini misalkan bagian langit-langit kita, bagian depan, bagian belakang. Nah, jim itu tengah lidah tempelkan sini. Ya, tempelkan. Ya, jadi tempelkan. Tempelkan, benar tempel dia. Ya, di, bu, ditempel ya. Tengah lidahnya tempelkan ke langit-langit bagian yang melengkung. Tengah lidah ditempelkan ke bagian langit-langit yang melengkung. Itu untuk huruf jim ya. Ju. Jangan juga hati-hati j-nya itu jadi becek istilahnya. Maksudnya gimana? Ju. Nah, itu becek ya. Ju. Jangan, tapi ju ya. Ju. Jadi ju. Nah, itu becek istilahnya ya. Itu untuk huruf j. Nah, nanti ketika dia sukun, dia punya sifat qalqalah, baje, uje ya. Baje, uje. Nah, ini salah satu qalqalah yang sifatnya tartib ya. Kemudian kalau shin, shin itu tidak nempel ke langit-langit, agak ke belakang, bukan bagian yang melengkung ya, di tengah-tengahnya, tapi tidak nempel. Kemudian ada, kenapa tidak nempel? Karena di situ nanti ada udara yang menyebar ke rongga mulut. Nama sifatnya itu tanpa shi ya. Kalau kita mah kayak kita mau ngusir ayam ya, ada sifat itunya tuh, sifat tanpa shi ya. Sya, shi, shu ya. Sya. Jadi ada sifatnya tuh, namanya sifat tanpa shi. Nanti kita akan belajar lagi ya. Sya, shi, shu ya. Di tengah lidahnya, di langit-langit tapi nggak nempel karena di situ nanti ada udara di situ. Sya, shi, shu. Kalau tadi jim nempel, kalau sya tidak ya. Ada sifat karakternya sifat tanpa shi ya. Nyebarnya udara ke rongga mulut. Yang terakhir, ya. Nah, ya itu ke belakang ya, bagian belakang, tapi pelafalannya bukan seperti Y Indonesia ya, gitu ya. Ada penekanan dia, kayak iya tapi bukan iya, ya, iu, ya ada penekanan, bukan ya iu tapi ya, iu, ya, iu, bukan ya iu ya, karena dia ditempelkan tuh, ya, bagian langit-langitnya, yang persis di langit-langitnya. Tengah lidah nempel ke langit-langit. Jadi iu. Di dua huruf ini nih, huruf ya sama huruf waw nanti ketika dia dalam kondisi bertasydid ada penekanan ya. Misalkan Al-Fatihah i ya, itu kan tasydid ya. Jadi bukan iya. Kalau iya berarti dia enggak bertasydid, tapi iya. Atau ketika dia sukun, ketika kita wakaf di situ yang di huruf ya, maka ai ya, ai, karena tadi dia punya ada penekanan. Nah, ini untuk tengah lidah ya. Jadi ada 3 huruf, ada huruf jim, shin, sama ya, masing-masing berbeda. Jadi kalau jim, dia tengah lidahnya menempel dengan langit-langit yang bagian melengkungnya, ditempelkan rekat. Kemudian kalau shin tidak menempel karena nanti ada udara yang keluar tanpa shinnya. Kemudian ia nempel, apalagi seperti kita mencoba iya, tapi tadi tidak ada, hanya seperti saja. Tapi ia, iu. Baik, ini mungkin untuk teorinya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita latihan? Dipersilakan. Iya Pak ya. Ya, betul. Berarti lafadznya seperti kesal gitu. Maksudnya kesal itu kalau kita disuruh kan iya, kan itu lebih ada penekanan gitu Pak. Betul, Pak Jiko. Jadi ada penekanan. Bukan iya biasa kan? Iya biasa bukan ya. Kalau iya biasa kan tidak kesal. Nggak kesal betul. Pokoknya kesal dulu baru. Iya, ya.
Dia bilang iya, harus kesal dulu. Iya. Istilahnya ya. Kalau disuruh kan misalnya ini anak-anak itu Ah. iya. Ya gitu ya. Ambilnya sampai melengok. Ya. Berarti dia pasir tuh di huruf ya. Betul betul Pak. Jadi gitu ya. Jadi ada penekanan dulu. Ya, I, U. Ya. Ada lagi? Silakan, silakan. Di huruf F ya. Hah? Nah itu kan di sini kalau misalkan satu-satu tuh kita kan biasanya bisa mengikuti maksudnya. Ya. Pas yang konsisten pas bacanya itu biar nggak berubah, kita nggak perlu. Kan biasanya kalau lagi baca misalkan satu ayat gitu kan, Ya. berubah tuh letak hurufnya. Iya, iya. Berarti dari lidahnya Bu benar ya. Nah ya itu yang konsisten. Belum terbiasa. Iya, iya. Makanya belajar. Iya. Jadi memang harus sering di murojaah Ustazah, yang sering diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang. Kita makanya ketika kita baca sebisa mungkin gitu ya, kita bacanya jangan buru-buru. Ya karena kan baca Quran itu kan ada yang lambat, tadi ya, ada yang cepat, ada yang sedang gitu ya. Nah, untuk kita mah kalau lagi latihan gitu ya, bacanya pelan-pelan saja biar Ingat dunia terus baca itu tempat ya. Kemudian gimana ya tadi harus di murojaah karena ketika kita sering murojaah, sering mengulang-ulang itu akan paham bahwa oh, ternyata ini loh gitu ya. Tapi kalau kita jarang mengulang, maaf ya. Kalau kita belajar hanya pada saat hari Sabtu jam setengah 6 sampai setengah 7 misalkan, setelah itu lepas sudah ya sama aja gitu maksudnya kan. Sementara yang waktu yang banyak belajar itu banyak sekali. Belajar cuma 1 jam maksimal misalnya. Jadinya nggak murojaah ya nggak akan bisa dapat punya sesuatu ya. Jadi harus mengulang-ulang kan. Kalau lama pun juga ketika belajar kan juga mereka mengulang-ulang kan gitu ya, murojaah gitu ya. Karena murojaah itu apalagi ketika menghafal Quran. Murojaah itu hukumnya wajib. Menambah hafalan Quran hukumnya sunnah gitu. Karena kan hafalan itu kan seperti unta ataupun kuda ya. Unta kalau nggak diikat lepas dia. Kuda juga sama, motor juga sama, kalau nggak dikunci hilang. Hafalan pun sama, harus dikunci, harus diikat dengan apa? Murojaah gitu. Pentingnya di situ ya. Kalau kita nggak murojaah, udah lepas sudah. Jadi predikatnya bukan penghafal, bukan hafal Quran, pernah hafal jadinya ya. Sekarang tuh. Jadi harus murojaah terus tiap hari ya. Biar apa tadi? Biar enggak. Apalagi maaf kalau yang sudah rumah tangga ya Sat ya. Banyak yang dipikirkan kan gitu. Banyak jaya kesal. Kalau yang masih santri alhamdulillah bisa fokus gitu ya. Pas iya ya. Santri masih belajar, dalam rumah tangga belum punya tanggungan gitu ya. Ya udah dipaksa terus. Tetap itu mungkin Ustazah ya. Ada lagi? Itu tadi mau nanya? Iya, terkait huruf Sya, Shin ya. Ini pelafalannya bibirnya kan agak sedikit ini ya, resin biasa ya. Iya, Emang harus begitu apa efek dari itu, efek dari sifat itu? Nah, bibir ya. Iya. Sebenarnya sya itu nggak pakai bibir, ya. Sya kecuali apa? Kecuali harokat dhamma. Baru syu pakai bibir. Karena karakter doma itu bibirnya harus monyol, harus mencucu. Fathah tidak. Fathah itu kebuka. Kasroh rahangnya turun. Nah, doma baru monyol. Ya. Kalau pakai bibir kurang tepat. Gitu. Ya. Sya, shi, shu. Mungkin kalau minim ya nggak masalah sih. Tapi kalau sampai sya, nah itu salah. Ya. 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 Padahal nggak ada makrosnya di bibir. Bibir apa nanti? Mim, ya. Wa, ba itu baru pakai bibir. Nanti malah giliran mim sama ba nggak pakai bibir. Salah. Gitu ya. Itu ya. Tuh. Jadi jangan sampai maaf bibirnya itu aktif banget ya. Sya, ya. Sering ini satu saja. Terutama huruf-huruf yang tebal nih maaf ya. Kadang pakai bibir untuk dia buat tebal. Misalnya apa? Wo. Nah, salah.
Padahal bukan karena bibir, karena nanti punya sifat isti'la, ya. Isti'la sama isbab yang menyebabkan dia suaranya tebal dan tebal banget. Jadi bukan karena peran bibir. Bibir itu tadi harokat apa? Boma sama huruf-huruf yang memang di bibir apa saja? Mim. Mim, waw sama ba. Nah itu. Ya. Lebihnya jangan ya. Wo lagi itu. Tadi ya sya, ya itu salah. Itu mungkin Pak Yusuf ya. Ini bukan karena bibir, tapi karena tadi suaranya itu udaranya mencoba di rombongan tanpa shi namanya. Sya, shi, shu. Baik, ada lagi? Cukup ya? Cukup. Sekarang kita ke latihan ke huruf jim ya. Jaju. Sudah ketemu huruf jim? Ya, di halaman sebelah ya atau lembar yang pertama. Baik, saya baca, nanti diikuti ya. Ji, yu, aja, iji, uju, aje, ije, uje. Oke, ingat ya tadi jangan sampai jadi jubaje. Jujang jani jajena. Minal mujani. Majijang janija. Lagi. Jadi jubaje. Jujang jani jajena. Minal mujani. Majijang janija. Ya, Jaji jubaje. baik. Jani jajna. Jani jajena. Ya. Minal mujni. Ya. Majijang janija. Lanjut. Jaji jubaje. Jujang jani jajana. Minal mujni. Majijang janija. Jaji jubaje. Jujang jani jajena. Minal mujani. Majijang janija. Jaji jubaje. Jujang jani jajena. Minal mujani. Majijang janija. Jadi jujang jadi jajana minal mujani.
Ya, baik. Ya, lanjut. Baik, lanjut. Tambah pahala kucing dong. Kami jajana. Oh, subuh dengar ya? Di masalah. Sudah. Oh, baik. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf shin ya. Oke. Halaman 12 ya, lembar kedua. Shin. Sudah ketemu? Baik ya. Sya, shi, shu, asya, ishi, ushu, ish, ya. Syashishu, Shashishubash. Shushan, shanishashna, Shushan Shanishasna minal Minal mushni, Mushni mashishan, shanisha, Masishan Shanisha ya. Syashishubash, Shashishubash Shushan, shanishashna, Shushan Shanishasna minal mushni, Minal Mushni mashishan, shanisha, Masishan Shanisha. ya, baik. Nah, tuh. Yuk. Yang keras, biar terdengar. Shanishashna. Oke. Ya, baik. Mashishan enggak? Ya. Ya. Baik. Ya, baik. Betul.
Ya, baik. Ya, baik. Baik, lanjut. Ya, lanjut. Tidak ke Syashi subas Shushan shani shashna Oke. minal musni mashishan shanisha Shashi subash Susan shani shashna minal musni mashisan shanisha Shashi Shubash Shushan Shani Shashna Minal Mushni Mashishan Shanisha Sashi Subash Susan Shani Shashna Minal Musni Mashisan Sanisa Mashishan Shanisha. Mashisan Sanisa Shanisha. Sanisha kurang Baik. Itu huruf shin ya. Kita lanjut huruf terakhir di tengah lidah, huruf ya. Ya, coba nanti dilihat ustazah di kata yang di sini ya, di kata mui. Mui itu dalam kosakata bahasa Arab nggak ada, ya. Jadi Omat setelahnya ya sukun atau ya sakin itu enggak ada. Makanya nanti diganti ya sukun itu menjadi apa? Mat. Jadi apa? Wow, wow sukun. Jadi jadi minal muni. Jadi enggak ada muini itu enggak ada. Muini enggak ada. Satu lagi kalau yang wow ya. Wow itu wow sukun setelahnya itu kasroh enggak ada. Itu enggak ada, tapi diganti jadinya jadi ya-nya jadi wawunya jadi ya sukun. Jadi i ya. Tukeran tuh dia. Ya. Jadi kalau yang ya sukun sebelumnya dhamma, ya sukunnya jadi waw sukun. Kemudian kalau waw sukun sebelumnya kasroh itu jadi ya wa-nya itu jadi ya sukun. Ya. Karena enggak ada dua kosakata itu ya. Iu dengan mui itu enggak ada, dia tukeran ya, jadinya sama-sama domba gitu. Yang mui jadi mu, yang iu jadi i, gitu ya. Ketika kita latihan di sini, jadi bukan bacanya bukan minal muini, tapi minal muni, ya. Baik, ikuti saya. Ya, i, yu, ayya, iyi. Ya, nah ini. Nah, ini jadi iya saja. I ya. Karena enggak ada ya tadi koma sebelumnya ya. Oke, kemudian i, u. Nah, baik dibaca. Ya, yu,
Yai Ubai Yu yai yani yaina Yu Yai Yani Yaina minal muni Minal Muni mayi yai yani ya Mai Yai Yani Ya Yai yu bai Yai Ubai yu yai yani yaina Yu Yai Yani Yaina minal muni Minal Muni mayi yai yani ya Mai Yai Yani Ya Yai Ubai Yu Yani Yaina Minal Muni Mai Yai Yani Ya Yai Ubai Yu Yai Yani Yaina Minal Muni Mai Yai Yani Ya Ya, lanjut. Yai Ubai Yu Yai Yani Yaina Minal Muni Mai Yai Yani Ya Yai Ubai Yu Yai Yu Yai Yani Yaina Minal Muni Mai Yai Yani Ya Minal Muni Mui nggak ada Mui kan ada baca MUI kan bahasa Arab nggak ada. Ya, baik, lanjut. Baik. Ya, baik. Sudah. Oh, sudah.
Baik, alhamdulillah. Ustazah, mungkin sampai di sini dulu ya. Silakan kalau masih ada yang ditanyakan, informasi terkait dengan belajar kita di pagi hari ini. Halo. Halo, Pak, silakan. Ya. Baca infaknya dia nih pertama semua huruf info itu ditemukan semua. Terus yang kedua itu yang doang itu yang huruf kaf sama kaf doang. Dan itu Kali Kak. Siapa? alita itu Kali yang bukan mana? Yang orang Jawa Timur. Oh, Tinggal di sini. oh. yang dari yang mana? Oke. Kalau yang saya dapat dari guru saya ya. Jadi memang ikhfa itu nggak identik dengan betul ya, nggak identik dengan kadang gini ya, untuk awalan ya, untuk memudahkan kita kasih maklumat tapi sebenarnya bukan jadi ikhfa itu artinya kan samar ya. Nah, samar itu gimana? Jadi lidahnya itu persiapan untuk ke huruf setelah huruf itu Selanjutnya, huruf selanjutnya. misalkan antum kan, kalau antum apa saya itu persiapan tuh lidahnya, jadi nggak kanun tapi persiapan huruf kita sudah belajar belum ya. Nah itu nanti ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri, jadi antum, jadi nggak antum ya, tapi samar persiapan pokoknya lidahnya persiapan ke huruf setelah nun itu yang saya dapat dari guru. Jadi nggak identik dengan kecuali tadi betul huruf kol sama huruf kaf itu banget di dia. Itu yang paling sama itu sehingga terakhir huruf ta, dal sama o itu sama banget ya. Jadi maksudnya nunnya nggak jelas banget, paling nggak jelas. Kadang itu. Jadi ada yang banget itu tadi kaf sama o. Ada juga yang paling sama banget itu Caranya harus jelas sih. dal sama o. Ya betul. Belajarnya supaya kita ngerti ada maklumat ini. Kadang kalau orang masih bingung ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita awali dulu aja nggak apa-apa. Nah, kedepannya kita kasih maklumat bahwa sebenarnya nggak selalu dengan ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Kalau tidak ada, baik. Baik, alhamdulillah Ustaz-Ustazah untuk pembahasan kita di pagi hari ini. Berarti ada 3 ya. Ada pangkal lidah paling dalam yaitu huruf qaf, kemudian pangkal lidah di ke depan huruf kaf sama tengah lidah. Ada 3 hurufnya, jim, shin sama ya. Itu diharap diulang-ulang kembali. Ada ini Pak Ustaz. Ya, Stabilo ditandai minggu ini. Jadi ngetin aja. Supaya bingung, kan lalu sampai ini. Biasanya bawa bolpen sih. Seperti itu mungkin baik kita akhiri pertemuan kita dengan baca doa. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma jasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atar
alu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.